Saya persilakan Saudara Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerjasama dan Pengembangan Fakultas Ekologi Manusia, Profesor Dr. Insinyur Dodi Priawan, Master of Communication, untuk membacakan riwayat hidup yang amat pembelajar, Profesor Dr. Sofyan Syah, Sarjana Peternakan, Magister Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Riwayat hidup Profesor Dr. Sofyan Syah, SPT MSI. Profesor Dr. Sofyan Syah, SPT MSI, selanjutnya disebut dengan Profesor Sofyan, dilahirkan di Kendari pada tanggal 3 Oktober 1978 sebagai anak tiga dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak almarhum Dr. Andes Haji Safiuddin Daud dan Ibu Hajah Nurpati. Profesor Sofyan menikah dengan Dr. Apoteker Novi Fajar Utami M.Fam dan dikaruniai seorang putra bernama Safan Amzari Shah. Profesor Sofyan menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di Kendari, yaitu SD Negeri Kemaraya Barat dan SMP Negeri 1 Kendari. Pendidikan lanjutan atas di SMA Negeri 1 Kendari. Pendidikan tinggi Profesor Sofyan ditempuh seluruhnya di IPB. Gelar sarjana diperoleh dari jurusan Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan tahun 2001. Gelar Magister Sains diraih pada tahun 2006 dari program studi Sosiologi Pedesaan FEMA. Kemudian beliau menamatkan jenjang doktor pada bidang Sosiologi Pedesaan pada tahun 2012. Pada tanggal 1 Desember 2024, beliau ditetapkan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ekologi Manusia IPB dalam bidang Sosiologi Pembangunan Desa. Profesor Sofyan telah berkarir sebagai dosen di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat SKPM FEMA IPB sejak 1 Desember 2019. Selama menjadi dosen, Profesor Sofyan diberikan amanah sebagai Sekretaris Divisi Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat, Sekretaris Pusat Studi Pengembangan Pertanian dan Pedesaan PSP3, Kepala PSP3, Wakil Kepala LPPM, dan saat ini menjabat sebagai Dekan FEMA. Profesor Sofyan memiliki hobi berorganisasi. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Kendari, Ketua PC Ikatan Remaja Muhammadiyah IRM Kendari, Ketua Forum Komunikasi OSIS se-Sulawesi Tenggara, Ketua HMI Cabang Bogor, Ketua Hima Proter Fakultas Peternakan IPB, Presidium Mahasiswa ISMA Peti, dan Wakil Sekretaris Sekjen PPHMI. Profesor Sofyan juga terlibat di beberapa organisasi kemasyarakatan dan profesi seperti Ketua Majelis Percepatan Transformasi Desa MPP ICMI, Ketua ICMI Orvilsus Bogor, Presidium MB Kami Jawa Barat, PC Muhammadiyah Dermaga, Dewan Pakar Adkasi, Ketua Dewan Pembina DPP DDI, Wakil Ketua Saspri, dan anggota ISI. Profesor Sofyan mengajar 6 mata kuliah pada program sarjana terapan, 10 pada program sarjana, 12 pada program sarjana magister, 7 program doktoral. Hingga kini Profesor Sofyan membimbing 11 sarjana terapan, 28 sarjana, 42 magister, dan 16 doktor. Dalam 5 tahun terakhir, Profesor Sofyan telah melakukan penelitian sebanyak 10 judul dalam skema hibah dikti dan IPB. Berbagai riset kerjasama data desa presisi dan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 65 kegiatan. Profesor Sofyan telah menulis 15 artikel pada jurnal dan proceeding internasional, 48 jurnal nasional, dan memiliki 18 hak kekayaan intelektual. Profesor Sofyan memiliki Sinta Score of Roll 2277, Sinta Skor 3 tahun 506, dan H-Index Pupus 3, H-Index Google Scholar 14. Tercatat publikasi Profesor Sofyan telah disitasi sebanyak 42 kali di Scopus dan 772 kali di Google Scholar. Selain itu, Profesor Sofyan telah menulis 18 buku dan ratusan artikel opini yang dimuat di berbagai media nasional. Profesor Sofyan juga ditunjuk sebagai editor dan reviewer pada beberapa jurnal internasional maupun nasional, di antaranya Journal Frontiers, Cogent Arts and Humanities, Journal of Region and Rural Development Planning, Solidarity, dan beberapa jurnal nasional yang terindeks rendah.
Dua inovasi penting yang telah dikembangkan Profesor Sofyan. Pertama adalah data desa presisi atau DDP telah diinisiasi di ribuan desa, 38 kabupaten kota yang telah melibatkan ribuan warga desa, ribuan mahasiswa dan alumni, 72 mitra kerjasama, baik perguruan tinggi, pemerintah daerah dan swasta. Yang kedua, Sekolah Pemerintahan Desa atau SPD yang merupakan program non-degree untuk aparatur desa dalam tata kelola dan perencanaan berbasis data. SPD telah diterapkan di 290 desa dan diikuti 870 dari aparat desa di Kabupaten Bogor. Selama berkarir, Profesor Sofyan memperoleh beberapa penghargaan, diantaranya 113 karya inovasi Indonesia paling prospektif dari Business Innovation Center, tanda kehormatan Siata Lencana Karya Sata 10 dari Presiden Republik Indonesia, Public Relations Indonesia Awards kategori Community Based Development dari PRI, dan dosen dengan kinerja pengabdian kepada masyarakat terbaik dari DP. Demikian daftar nilai hidup Profesor Dr. Sofyan Saf, SPT MSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat pembelajar, Profesor Dr. Sofyan Syaf, Sarjana Peternakan Magister Sains, saya persilakan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor IPB, Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat IPB, Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar IPB, Ketua dan Anggota Senat Akademik IPB, para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Kepala Pusat, Ketua Departemen, dan pejabat struktural lainnya di IPB, para dosen, tenaga pendidikan, teman-teman sejawat, mahasiswa, alumni, keluarga tercinta dan segala undangan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara orasi ilmiah guru besar IPB dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada orasi hari ini. Pada kesempatan ini perkenankan saya sebagai guru besar tetap Fakultas Ekologi Manusia IPB pada bidang Sosiologi Pembangunan Desa menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Data Presisi untuk Pembangunan Desa, Manifesto Tindakan Kolektif Menuju Dekolonisasi Data. Materi orasi ini merupakan refleksi perjalanan saya sebagai akademisi dalam menjalankan pendidikan perguruan tinggi bersama para kolega dosen, mahasiswa, mitra dan komunitas desa. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran di bidang sosiologi pembangunan desa, orasi ini diharapkan turut mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan perbaikan kebijakan pembangunan desa yang berkeadilan. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya membuka orasi ini dengan pertanyaan, mengapa desa di Indonesia masih terjebak dalam kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang terus berulang? Mengapa begitu banyak desa tetap tertinggal dan terpinggirkan, padahal anggaran untuk program pembangunan desa terus digelontorkan setiap tahun? Realitas ini bukan sekedar masalah angka atau statistik, melainkan kegagalan mendasar dalam cara negara memandang desa. Desa diposisikan sebagai objek lokasi program, bukan sebagai subjek yang mampu membangun dirinya sendiri. Masalah utamanya tetap pada relasi kuasa dalam sistem pendataan yang top down dan seragam. Negara menyusun kebijakan berdasarkan data dari pusat yang seringkali tidak mencerminkan realitas sosial, ketimpangan dan kerentanan warga desa. Akibatnya, kebijakan dihasilkan tidak tepat dengan kebutuhan nyata dan justru memperkuat ketimpangan yang ada. Padahal kita hidup di era big data, era ketika hampir semua aspek kehidupan direkam, dipetakan dan diukur. Namun ironisnya, justru saat data melimpah, suara warga desa tetap tak terdengar. Data dikumpulkan bukan untuk warga, melainkan tentang warga. Ini adalah bentuk kolonisasi pengetahuan. Ini adalah bentuk kolonisasi pengetahuan baru ketika desa didata, dicatat dan diprogram tanpa dilibatkan dalam proses. Sebagai sosiolog yang percaya bahwa pengetahuan adalah alat perjuangan, maka orasi ini tidak untuk menawarkan solusi instan, tapi untuk mengajak kita berpikir ulang bagaimana seharusnya kita membangun desa di tengah krisis pengetahuan yang kita warisi. Juga bagaimana mewujudkan harapan dan kehendak para pendiri bangsa tentang democratic rural development dan data akurat agar tujuan pembangunan tercapai.
Untuk itu, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana mungkin kita membangun desa tanpa benar-benar mengenal siapa yang tinggal di dalamnya? Mengapa warga desa tidak diberi ruang untuk menyusun dan memaknai data tentang dirinya? Dan mengapa dalam negara demokratis, informasi dasar tentang kehidupan warga justru dikuasai oleh institusi-institusi yang jauh dari mereka? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya perlu dijawab, tapi perlu direspon secara kolektif. Dan dari sinilah orasi ini dimulai sebagai manifesto untuk tindakan kolektif, untuk memulihkan kedaulatan data, partisipatif dan adil. Sebab tanpa data yang berpihak kepada warga, tak akan pernah ada pembangunan yang berpihak kepada keadilan. Pak BW terhormat, kita hidup di zaman ketika data dianggap sebagai emas baru. Di ruang-ruang birokrasi dan dalam dokumen perencanaan pembangunan, data menjadi dasar segala keputusan. Mulai dari siapa yang dianggap miskin, siapa yang layak menerima bantuan, dan wilayah mana yang perlu diprioritaskan. Namun kita patut bertanya, data yang mana, data dari siapa, dan data untuk siapa? Pengalaman kami di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit warga miskin yang berhak mendapatkan perhatian negara berupa bansos. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Pada Juni 2024, kita dihebohkan dengan berita 2 elit yang silap pendapat tentang data bansos. Menteri PPN menyatakan bahwa 46% bansos tidak tepat sasaran. Sebaliknya, Menko Perekonomian membantah pernyataan PPN tersebut. Padahal dalam struktur pembangunan nasional saat ini, data telah berubah menjadi alat yang sangat kuat. Data digunakan untuk menentukan alokasi anggaran desa, menentukan jumlah penerima bansos, menyusun prioritas pembangunan infrastruktur, dan mengidentifikasi wilayah tertinggal atau berkembang. Data seringkali tidak mencerminkan kenyataan yang ada di warga di lapangan. Ia hadir sebagai angka, sebagai tabel, sebagai grafik, bukan sebagai cerita, sebagai pengalaman atau sebagai konteks sosial. Disinilah letak masalah yang paling mendasar. Hadirin yang berbahagia, ketika kemajuan pengetahuan semakin pusat, Indonesia bahkan dunia tidak lagi menghindar dari era big data. Mengapa masih saja terjadi perbedaan data dan atau data sebagai masalah? Saya berpandangan, karena selama ini data yang kita pakai adalah data yang agregatif dan seragam. Akibatnya, informasi yang dihasilkan sering tak relevan secara lokal. Desa yang hidup dari subsisten pangan hutan misalnya, akan dianggap miskin karena tak punya penghasilan tunai, padahal hidupnya cukup dan berdaulat atas sumber dayanya. Paling mengkhawatirkan adalah proses pendataan berlangsung tanpa partisipasi warga. Enumerator dari luar dusun atau desa datang, bertanya, mencatat lalu pergi. Warga tak tahu hasilnya atau bagaimana data digunakan. Mereka hanya diposisikan sebagai objek informasi, bukan sebagai subjek pengetahuan. Dampak dari sistem pendataan seperti ini sangat serius dan tidak hanya bersifat administratif, tapi juga sosiologis dan politis. Pertama, kelompok rentan menjadi tak terlihat, seperti anak-anak disabilitas yang tidak terdaftar di sekolah atau lansia yang hidup sendiri tanpa keluarga. Tentang hal ini, Tyler mengingatkan, jika Anda tidak ada dalam data, maka Anda tidak ada dalam kebijakan. Kedua, desa kehilangan agensi untuk mengatur dirinya sendiri. Dan ketiga, sistem ini memproduksi ketimpangan dan terdata terus diperhatikan sementara yang tak terlihat makin terpinggirkan. Realitas ketimpangan data tampak jelas dalam pembangunan desa, seperti desa Karanganyar, Jawa Barat. Hampir setiap tahun, Kades kebingungan karena daftar KKP penerima bansos dari pusat berbeda dengan usulan desa. Situasi ini memicu keresahan dan ketidakadilan. Merespon hal ini, Kades mengambil inisiatif melakukan pendataan ulang. Tindakan Kades menunjukkan hadirnya kesadaran data di tingkat desa sebagai strategi politik warga untuk berebut kembali kendali pembangunan lewat data yang sahih, partisipatif dan bermartabat. Akhirnya, data bukan sekedar angka, melainkan cermin kuasa yang bisa membebaskan atau menindas. Masalahnya bukan pada data, tapi cara digunakan dan siapa yang mengendalikan. Karena itu, data presisi hadir sebagai tindakan kolektif untuk memperbaiki sistem data dan cara kita memahami desa serta warganya. Bapak Ibu yang berbahagia, menyusuri sejarah pembangunan desa di Indonesia dari era kolonial hingga otonomi daerah, terlihat pola berulang. Desa dilihat dari kejauhan, dipetakan dari atas dan dikendalikan logika luar. Di balik retorika pemberdayaan, desa seringkali menjadi objek kebijakan berbasis asumsi teknokratis. Tentunya, modal ini membawa konsekuensi. Logika teknokratis yang menyederhanakan realitas sosial telah melahirkan bentuk baru kolonialisme, yakni kolonialisme data. Inilah fokus utama bagian ini, membongkar akar epistemologis dari pendekatan pembangunan yang mendominasi desa
serta bagaimana data berubah dari alat penugasan menjadi instrumen kuasa dalam ekosistem pembangunan. Scott dalam bukunya berjudul The Like Expert menjelaskan bagaimana negara modern membangun sistem pengetahuan yang mudah dibaca dari atas. Dalam konteks kerangka Scott, desa selalu dipandang sebagai unit administratif, bukan komunitas sosial. Penduduk jadi angka, hutan jadi ruang kosong, keluarga jadi kategori angka agregat. Scott menyebutnya high modernism, keyakinan bahwa data cukup untuk mengatur dunia sosial seperti mesin. Pengalaman kami di desa pesisir Nusa Tenggara Timur membuktikan hal tersebut. Dalam data nasional, desa itu tercatat sebagai wilayah miskin, pendapatan rata-rata di bawah garis kemiskinan. Tapi apa yang tak terlihat, desa itu punya lumbung pangan adat, hidup dari musim ikan, dan soliditas komunitas yang jauh lebih kuat dari bantuan tunai. Karena itu, tak masuk dalam form isian, negara menyebutnya tertinggal. Beginilah negara melihat dari spreadsheet, bukan dari tanah tempat hidup berlangsung. Teknokratisme bukan hanya soal cara melihat, tapi soal siapa yang berkuasa memutuskan dan mengklaim kebenaran. Dalam sistem pembangunan saat ini, data menjadi alat kuasa yang diselimuti bahasa objektivitas. Setiap tahun, jutaan warga desa ikut pendataan. Tapi berapa banyak yang tahu untuk apa data itu digunakan? Berapa yang melihat hasilnya atau terlibat dalam perencanaan? Jawabannya hampir tidak pernah. Mereka hanya penyedia informasi tanpa kuasa atas penggunaannya. Inilah yang disebut Coldry dan Mejias sebagai kolonialisme data, ekstraksi nilai tanpa persetujuan, partisipasi atau kontrol warga atas hidupnya sendiri. Hadirin yang berbahagia, mari kita lihat lebih jauh bagaimana kolonialisme data bekerja dalam konteks desa. Pertama, warga dimintai data tanpa tahu untuk siapa dan untuk apa. Enumerator data membawa formulir mengajukan pertanyaan lalu pergi tanpa umpan balik atau verifikasi sosial. Warga hanya menjadi data feed, terputus dari pengambilan keputusan. Kedua, pengetahuan lokal kerap dianggap tak valid dan tak layak jadi dasar kebijakan. Ukuran kemiskinan versi warga dinilai tidak terukur, sementara cerita, nilai, dan kearifan lokal dianggap tidak ilmiah dan diabaikan dalam data pembangunan. Dan ketiga, pembangunan sering mengabaikan kecerdasan kolektif data. Desa dianggap tidak tahu, lalu diberi program dari atas untuk dijalankan. Padahal Santos menekankan pentingnya epistemologi dari selatan, pengakuan atas cara komunitas lokal memahami dan bertindak. Hadirin yang terhormat, kolonialisme data adalah bentuk penghilangan agensi komunitas. Demokrasi menjadi prosedural, bukan substansi. Warga punya hak pilih, tapi tidak atas informasi tentang dirinya. Desa diberi anggaran, tapi tak kuasa atas pengetahuannya sendiri. Saya ingin menekankan sekali lagi, bahwa kita sedang tidak menolak data, tapi menolak cara lama yang top down dan menutup mata terhadap realitas sosial. Kita menolak pembangunan yang tak berpijak pada suara warga. Sudah saatnya menggugat logika kolonialisme data dan membangun sistem pendataan yang menghargai kecerdasan komunitas serta menjadikan warga sebagai subjek. Inilah mengapa data desa presisi bukan sekedar penting secara teknis, tapi urgent secara politis. DDP adalah jalan keluar dari kolonialisme data, jembatan menuju demokratisasi pengetahuan, dan cara memulihkan martabat desa sebagai ruang hidup yang bertahan. Bapak Ibu yang terhormat, DDP bukan sekedar metode baru statistik pembangunan, melainkan tawaran epistemologi, politik, dan sosial untuk mengembalikan kendali pengetahuan kepada warga desa. DDP adalah pendataan alternatif yang menggabungkan 3 pendekatan sekaligus, mikrospasial, sensus, dan partisipatif, berbasis digital yang dilakukan secara bertahap dan bersamaan. Seluruh pengetahuan DDP ditransfer ke warga, pemuda terutama pemuda desa sebagai aktor utama pengumpulan dan validasi data. DDP tidak sekedar memotret data sebagai objek, tapi menjadikan pendataan sebagai momen pembelajaran kolektif. Pendataan menjadi alat demokratisasi pengetahuan, bukan sekedar alat administratif. Warga desa pun ditempatkan sebagai produsen pengetahuan. Inilah penjelaman prinsip utama DDP, pembalikan posisi epistemik warga desa. Di dalam DDP, warga tak sekedar memberi informasi, tapi juga memaknai, memverifikasi, dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan. Proses ini membangun kesadaran bahwa data milik komunitas desa. Warga jadi tahu siapa tetangganya yang rentan, tidak punya jamban, atau tinggal di rumah tidak layak huni. Karena lahir dari partisipasi langsung, pengetahuan ini lebih dipercaya dan bermakna. Sebagai inovasi, DDP adalah bentuk reflektif atas kondisi pembangunan desa dan respon atas perkembangan big data. Oleh karena itu, DDP hadir untuk menyempurnakan sistem pendataan yang ada saat ini.
bukan sebagai antitesa. Adapun ciri DDP, setiap keluarga dipetakan secara mikrospasial, data digunakan untuk musyawarah, desa memiliki kontrol penuh atas data, dan DDP bukan sekedar alat teknis, melainkan gerakan sosial dan epistemik. Inilah ikhtiar menuju dekolonisasi data. Hadirin yang berbahagia, dekolonisasi data bukan sekedar menolak sistem lama, tapi membangun sistem baru yang adil, setara dan berpihak pada komunitas. Dalam konteks desa, ini berarti mengembalikan kendali pengetahuan kepada mereka yang selama ini jadi objek pembangunan. Ini sesuai dengan visi Presiden dan Wapres pertama RI yang diperkuat melalui Dewan Perancang Nasional atau DPN yang lahir tahun 1959. DPN menekankan pentingnya data akurat yang berpihak kepada rakyat, bukan asumsi. DPN menekankan posisi fondasi data ilmiah sebagai basis ideologis untuk merancang masa depan bangsa. Karena itu, DPN merupakan kelanjutan amanat pendiri bangsa, membangun dari bawah dengan kekuatan rakyat berdasarkan pengetahuan yang sah dan nyata. Atas uraian tersebut, maka DDP dapat dipahami sebagai manifestasi dari New Social Movement Theory, karena DDP bukan sekedar gerakan teknis pendataan, melainkan gerakan sosial baru yang memperjuangkan nilai pengetahuan partisipatif dan keadilan epistemik di tingkat kota. Tidak hanya itu saja, DDP berperan sebagai bentuk konkret dekolonisasi data. Ia menolak dominasi sistem pendataan negara yang seragam dan top-down, serta merebut kembali hak komunitas desa untuk memproduksi, mengelola dan menggunakan data mereka sendiri demi pembangunan yang adil dan bermartabat. Untuk itu, beberapa upaya tindakan kolektif menuju dekolonisasi data. Pertama, mengembalikan kendali data kepada komunitas. Kedua, mengakui keragaman pengetahuan lokal. Dan ketiga, data sebagai sarana keadilan sosial. Oleh karena itu, data bukan hanya soal apa adanya, tapi apa yang seharusnya. Ia harus membantu mewujudkan keadilan, bukan sekedar mencatat ketimpangan. Dan atas semua itu membutuhkan tindakan kolektif. Hadirin yang saya hormati, tindakan kolektif adalah proses sosial, bukan sekedar aksi teknis, tetapi melibatkan edukasi kritis, musyawarah berbasis data, dan rekonstruksi relasi sosial yang lebih adil. Pendataan kolektif membuka ruang baru, warga saling mengenal, ketimpangan terlihat, dan solidaritas tumbuh dari fakta bersama. DDP adalah bentuk tindakan kolektif untuk meretas ketimpangan lewat kerjasama pengetahuan. Kami menyadari bahwa dekolonisasi data bukan kerja sesaat, tapi kerja jejaring. Jejaring kerjasama akan memperkuat proses dekolonisasi data melalui kerja-kerja kolektif lintas aktor, sehingga perlu dibangun aliansi pengetahuan di mana kampus mendampingi bukan menggantikan warga, pemerintah mendukung bukan mendikte, dan komunitas menjadi pusat pengambilan keputusan. Di tengah dunia algoritma dashboard dan kecerdasan buatan, kita perlu kembali pada kecerdasan komunitas. Kita butuh big data, tapi yang dibangun dari bawah. Kita butuh teknologi yang tidak menjauhkan warga dari proses, melainkan menyatukan dalam gerakan kolektif. Itulah jalan dekolonisasi data. Itulah arti tindakan kolektif. Itulah masa depan desa yang kita perjuangkan. Hadirin yang saya hormati, perubahan yang hanya mungkin terjadi jika kita mendemokratisasi alat penting pembangunan yaitu data. Demokratisasi data bukan sekedar membuka akses, tapi juga mengubah siapa yang memproduksi pengetahuan dan menentukan arah pembangunan. Desa adalah tempat terbaik untuk memulai demokratisasi data, sebab desa tidak hanya mampu menghasilkan data yang presisi, tapi juga lebih adil secara sosial politik. Atas semangat tersebut, saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyuarakan seruan manifesto bersama bahwa saatnya kita membangun sistem pendataan yang adil, partisipatif, dan demokratis. Pengalaman kami lakukan di beberapa tempat dari hasil kolaborasi warga dapat diintegrasikan dengan aksi sosial secara efektif dan tepat sasaran. Karena itulah sejumlah regulasi lain sebagai tonggak institusionalisasi DDP seperti Pergub Takut, Pergub Sulbar, Peraturan Nagari Perempuan, Pergub Kaltim, dan Perda Sulawesi Tenggara. Melalui tindakan kolektif inilah hal yang kami tak duga sepanjang 5 tahun terakhir. DDP telah diinisiasi di 16 provinsi, 38 kabupaten kota, dan ribuan desa dan kelurahan. Sudah waktunya negara mengakui kedaulatan data komunitas desa agar desa terhindar dari eksploitasi, mampu meningkatkan akuntabilitas, dan merancang pembangunan yang kontekstual dan tepat sasaran. Kedaulatan data hanya bisa dibangun dengan ekosistem kolaborasi yang luas dan lintas sektor. Kita butuh menyatukan gagasan dan aksi bersama untuk mendorong terbentuknya aliansi epistemik. Hadirin yang berbahagia, atas uraian tersebut, izinkan saya menutup orasi ini dengan satu pesan penting. Masa depan pembangunan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari masa depan data, dan masa depan data tidak bisa dilepaskan dari keadilan pengetahuan desa.
Data adalah fondasi hidup bangsa, maka mengatur data berarti juga mengatur hidup keluarga. Oleh karena itu, pembahasan RUU Statistik harus dibaca sebagai arena politik yang menentukan arah masa depan demokrasi data di negeri ini. Sejauh ini, RUU Statistik masih menempatkan negara sebagai pemilik dominan otoritas atas pendataan dengan sejumlah isu kritis, yakni pendekatan sentralistik, monopoli definisi dan metodologi, dan ketiadaan pengakuan terhadap data komunitas. Untuk itu, saya menyampaikan rekomendasi strategis sebagai refleksi dan koreksi terhadap rancangan Undang-Undang Statistik. Pertama, pengakuan atas data komunitas sebagai sumber yang sah. Kedua, desentralisasi produksi data. Ketiga, kedaulatan data komunitas. Dan keempat, proteksi terhadap penyalahgunaan data. Akhirnya, kita sampai pada titik di mana pembangunan tak bisa lagi hanya bergantung pada data makro yang tak peka konteks. Dunia telah berubah. Kita menghadapi krisis ketimpangan dan representasi sosial. Untuk itu, kita butuh sistem data yang merekam keberagaman hidup. Mari kita suarakan bahwa data bukan milik negara semata, tapi juga milik warga. Pendataan bukan kerja teknokratis tertutup, melainkan kerja kolektif yang bermartabat. Desa bukanlah tempat tertinggal, tapi ruang masa depan yang sedang dirintis. Data presisi bukan sekedar alat teknis, tapi jalan pulang menuju keadilan sosial. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membacakan komitmen Guru Besar Institut Petani Bogor. Dalam mengemban amanah sebagai Guru Besar IPB, saya menyatakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. 1. Mengetahui dan memahami kewajiban dan hak serta tugas pokok, kewenangan dan tanggung jawab Guru Besar IPB menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun yang berlaku khusus di IPB, serta etika dan tata krama yang lazim berlaku dalam kehidupan masyarakat akademik. Kedua, sanggup dan berkomitmen untuk menjalankan kewajiban dan tugas pokok dengan penuh tanggung jawab, memiliki hak secara proporsional sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki, serta menanti etika dan tata krama kehidupan masyarakat akademik secara utuh dengan penuh rendahan hati. Dan ketiga, apabila saya sebagai Guru Besar IPB lalai dalam memegang teguh kesabaran pada komitmen ini, maka saya bersedia diberi peringatan dan atau teguran oleh pimpinan Dewan Guru Besar IPB. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak yang telah mengiringi perjalanan karir dan pencapaian saya pada titik ini. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI yang telah memberikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk bidang sosiologi pembangunan desa yang saya terima. Kepada Rektor dan Wakil Rektor IPB periode 2023-2028, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas komitmen membangun iklim akademik yang terbuka dan transformatif. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Ulama IPB, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar, dan Sekretaris Institut. Penghargaan yang tinggi saya ucapkan kepada Direktorat SDM, Direktorat APBNP, Direktorat Pembangunan Infrastruktur, Direktorat KKP, dan RMITD. Terima kasih. Saya sampaikan kepada kolega dekan CIPB, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat FEMA, Wakil Dekan FEMA, serta Ketua dan Sekretaris Departemen di lingkup FEMA. Juga terima kasih saya sampaikan kepada kolega dosen di Departemen SKPM, IKK Gizi Masyarakat, dan rekan-rekan di FEMA. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada para penelah naskah orasi ilmiah Guru Besar saya, Profesor Lala M. Kolopake. Saya persilakan berdiri. Terima kasih. Dan Profesor Rinus Akingseng. Masukan dari Bapak berdua telah memperkaya substansi dan memperkuat posisi argumen saya dalam orasi ini. Khusus kepada pembimbing skripsi Dr. Salundik dan Profesor Sri Supraptini Mansur, pembimbing tesis Insinyur Priyotoni Nasdian MS dan Dr. Ivanov Agusta, dan pembimbing disertasi Profesor Lala M. Kolopake, Profesor Irin S. Damanuri, dan Dr. Rumaraka Panjaitan. Terima kasih atas bimbingan intelektual yang telah membentuk cara pandang saya. Juga tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh Bapak Ibu guru saya di jenjang SD, SMP, dan SMA. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Heri Suharyanto yang telah membuka jalan pengabdian saya sebagai dosen di IPB. Juga kepada almarhum Profesor Sayokjo, tempat saya menimba ilmu sosiologi besar. Saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dengan sebaik-baiknya balasan. Kepada Profesor Mulatno, Profesor Asep Saifuddin, Profesor Hairul Anwar Putro, Dr. Titi Sumarti,
dan Dr. Surya Wibowo. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan yang telah menguatkan saya untuk berkarir sebagai akademisi yang berpihak, membumi, dan tidak berhenti belajar. Terima kasih kepada pemerintah di tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat atas ruang dialog, kepercayaan, dan dukungan terhadap implementasi DDP. Terima kasih kepada kolega senior atas kemampuan, atas kesempatan belajar yang diberikan tentang banyak hal, terutama menjadikan DDP sebagai aksi kolektif yang berpihak. Juga terima kasih saya ucapkan kepada kolega Kahmi Jabar, Kahmi Bogor, Muhammadiyah, ICMI, dan KPU atas diskusi yang bernas tentang keislaman dan keindonesiaan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kolega SMA 1 Kendari, S1, S2, S3, dan Ismabedi yang sampai hari ini terus merawat persahabatan dengan tulus. Terkhusus ucapan terima kasih saya sampaikan kepada keluarga Kebun Desa, kolega junior, dan seluruh pegiat laboratorium data desa presisi, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalian bukan hanya kolega diskusi, tapi juga teman seperjuangan memberikan ide-ide besar. Kepada keluarga besar Kendari dan Solo, saya ucapkan terima kasih karena selalu mendukung saya dan keluarga untuk terus berkarya tanpa kehilangan jati diri dan akar budaya. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada Pak Kandaku Profesor Hasbullah Saf dan keluarga, Kak Erna Saf SB dan keluarga, dan Dek Siti Aisyah Saf. Terima kasih atas doa dan dukungan yang kalian berikan kepada saya dan keluarga. Pada Bapak Mertua almarhum Dr. Yunus Langit Samiono dan Ibu Hajjah Siti Rahayu SIP, terima kasih atas perhatian, kasih sayang, dan nasihat yang selalu disampaikan kepada saya dan keluarga. Kepada almarhum Ayahanda Terus Haji Samin Daud dan Ibunda Hajat Wati, saya sampaikan terima kasih yang tak terucapkan dengan kata. Kalian berdua dalam tempat saya belajar arti kemuliaan seorang manusia, bukan karena jabatan atau gelar, tapi karena kebermanfaatannya bagi orang lain. Warisan nilai dan keteladanan ini akan terus saya bawa dalam setiap langkah. Terakhir, kepada istriku tercinta, Dr. Apoteker Mokti Fajar Utara, dan anakku tersayang Safwan Anzarisa, terima kasih atas cinta, keteguhan, dan kesabaran yang luar biasa. Kalian adalah fondasi sekaligus inspirasi saya yang membuat saya tetap berdiri, terus berkarya dan berjuang. Kepada kalian semua, orasi ini saya persembahkan. Semoga ilmu yang saya bagikan bukan hanya bermanfaat di ruang akademik, tapi juga menghadirkan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat desa yang selama ini menjadi sumber inspirasi dan pusat perjuangan saya. Demikian orasi 5 ini saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.